gak kerasa ya Kes, kita udah 5 minggu nih ibadah online. Streaming di rumah masing-masing kan pastinya. Iya benar. Ya. Terus kita kenalan dulu, kita kenalan. Boleh. Nama gue Kezia. Nama gue Jovanka. Oke, Jo gimana kabar lu hari ini Jo? Kabar gue luar biasa. Kalau lu gimana nih Kes? Ya pastilah luar biasa juga. Dan gue berharap teman-teman di rumah kabarnya pasti juga luar biasa. Amin. Ya kita kan udah sekolah online nih ya Kes. Iya, Kalau lu gimana benar. nih sekolah online-nya nih? Ya gue sekolah online sebenarnya 50-50 sih, masuk gak masuk. Kalau misalnya materi gue masih masuk, cuman kalau hitung-hitungan kayak matematika, ekonomi gue gak usah masuk gitu. Oke. Lu gimana Jo? Kalau gue ya lebih enak tetap muka langsung ya lah ya. Soalnya Kenapa kalau tuh? misalnya online kan kurang fokus Iya. gitu. Ya, semoga kita berdoa corona cepat selesai ya biar kita Amin, bisa bisa ibadah bareng-bareng lagi. iya sekolah bareng-bareng lagi Ya, gitu. Amin. Nah, guys, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kalian siapin Iya. hati kalian, pikiran kalian, diri kalian masing-masing. And happy Sunday. God bless. Bye. Dimanapun kamu berada saat ini, mari siapkan hatimu, siapkan dirimu. Kita sembah Dia, bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Oh, haleluya. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope,
draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need. Yes. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart and my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let it be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. A sweet song to you, Jesus. For you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your spirit, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. As we worship you, as we worship you, oh Jesus, we need your presence in our life, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dimanapun kamu berada saat ini, beri yang terbaik buat Tuhan kita. Oh haleluya. Woo!
Bersama-sama katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Dan kami mau naikkan pujian kami, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sorakan haleluya. Wow, bersama-sama langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Bersama-sama angkat tanganmu. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian. And one go. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Oh, haleluya. Dimanapun engkau berada saudara, biarlah di dalam pujian penyembahan ini Roh Kudus mengalir. Oh haleluya, haleluya. Oh, bersama-sama yuk kita nyanyi and say oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Haleluya. Biarlah namamu saja yang kami tinggikan Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan yang terbaik hanyalah bagimu Yesus, Tuhan dan Raja kami. Oh haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. And say, mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Oh haleluya. Let's come and worship Him. You hold my every moment. You come
trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Oh, let's sing together. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me and heal all my disease. I trust in you. We trust in you. In you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. We believe in you. You're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. We need you more, Jesus. We need you more. We need your love. Oh, hallelujah. And nothing is impossible for you. For you, Jesus. And let's sing together. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my words in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my words in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. We believe in you. We believe in you. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me.
Shalom Backboners, welcome home. Nggak berasa nih teman-teman, kita udah masuk ke bulan ke-10 di tahun 2020. Gue percaya kalian sudah merasakan banyak berkat, banyak mukjizat dari Tuhan. Banyak hal-hal yang baik sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kalian. Yuk teman-teman, kita bersatu berdoa, kita mau memulai ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami hadir, Tuhan masih izinkan kami boleh bernafas, kami percaya Tuhan sudah pikirkan rencana yang terbaik buat hidup kami hari ini. Biar Tuhan yang bikin kami fokus ibadah hari ini, biar Tuhan yang buat kami sangat mengerti rencana Tuhan hari ini. Berkati yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang akan ngomong, biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini tidak melebihi apapun yang ada di isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru. Jadi kalau kalian sudah subscribe ke YouTube PPA kita, PPA Backboners, kalian sudah lihat kita udah ada ibadah selama 4 minggu. Nah di 4 minggu itu kita ngebahas banyak soal, banyak hal yang menarik, hal-hal yang seru gitu. Nah ini minggu kelima, sebisa mungkin gue akan merangkum sedikit dari 4 minggu itu. Jadi kalau kalian masih belum subscribe, kalian jadi nggak tahu emang mau ngomongin apa kok. Nah gue punya waktu, gue kasih waktu buat kalian, untuk kalian bisa subscribe, komen dan like ya. Oke. Dan sekarang kita akan membahas sesuatu yang penting, yaitu core dari 4 minggu kemarin. Kita ngomongin soal mellifluous. Apaan tuh kok? Sok bahasa Inggris tuh? Iya, memang bahasa Inggris ini, mellifluous. Kita buka ayatnya dulu, di Amsal 15 ayat 1 sampai 4. Gue akan bacain buat kalian. Amsal 15 ayat 1 sampai 4. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah teman-teman, tadi kan gue udah singgung tuh, mellifluous itu diambil dari bahasa Inggris, yang artinya adalah lemah lembut atau kelemah lembutan. Nah, kalian pasti berpikir, ngapain bahas soal kelemah lembutan? Setidaknya ada satu alasan dari gue pribadi, kenapa kita membahas soal kelemah lembutan, karena kelemah lembutan sendiri adalah bagian dari 9 buah roh. Tentu kalian sudah hafal buah-buah roh yang ada di Alkitab. Tapi gue akan lebih kasih tahu lagi ke kalian, biar kalian semakin yakin. Kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, teman-teman, gue ada sedikit fun fact buat kalian. Fun fact ini cukup menarik karena akan berlanjut ke poin-poin selanjutnya. Jadi setiap bahasa yang dipakai di Alkitab itu kita bisa merujuk ke 2 bahasa originalnya, Ibrani dan Yunani. Nah kali ini gue mau ngambil kelemah lembutan ini dari bahasa Yunani. Itu diambil dari kata praus. Praus ya, bukan paus, apalagi bukan paus ya, praus. Praus sendiri itu ada dipakai di zaman Tuhan Yesus kata ini. Setidaknya ada 3 poin yang udah tercatat di catatan gue. 3 poin ini ngomongin soal obat yang pertama, obat yang menenangkan. Kata lemah lembut dalam arti praus itu sendiri, menenangkan waktu kita punya hati yang lemah lembut, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan memang rencanakan terjadi, rancangkan terjadi, itu selalu membawa ketenangan buat gue, buat kita semua. Hari-hari yang penuh dengan masa depan yang
baik, masa depan yang penuh dengan sukacita, itu akan membawa kita dalam sebuah level ketenangan yang berbeda gitu. Nah itu kelemah lembutan yang pertama. Yang kedua, menggambarkan angin yang sepoi-sepoi, memberikan kesejukan. Jadi kalau kalian mungkin punya hati yang lemah lembut gitu, kalian tuh berasanya kayak mudah dibentuk, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kalian lewati itu orang-orang melihat kayak, oh ini orang enak aja ya, ini orang tuh kayak adem aja ngeliat orang kayak gitu. Kalian tuh pernah gak sih ketemu orang-orang kayak gitu, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang kalau dikasih tahu tuh nggak batu gitu, nggak bebal. Nah orang-orang seperti ini nih yang kalau kita ketemu tuh rasanya kayak nyaman, kayaknya enak aja ketemu orang kayak gini gitu. Nah yang poin ketiga adalah perangai kuda yang sudah dijinakan sehingga bisa dipakai untuk membantu pekerjaan di sawah atau di ladang pada waktu itu. Nah jadi secara kesimpulannya, dengan kata lain kelemah lembutan itu bisa dipahami dengan sesuatu yang mendatangkan ketenangan, kesejukan, jadi dapat bermanfaat buat sekitar kita. Jadi dengan adanya kelemah lembutan membuat kita jadi dampak buat seluruh teman-teman kita, seluruh orang-orang yang pernah ada dalam hidup kita. Tentu kalian pasti menyadari bahwa sulit untuk menjadi orang yang lemah lembut, karena kita kebanyakan, kita punya argumen, kita punya experience, kita punya pengalaman yang membuat kita kayak, waktu kita disuruh kayak, ngapain sih, gue gak mau kayak begitu. Gue bisa kok tanpa lu, gue bisa kok tanpa lu. Karena pengalaman kita. Tapi kalau kita punya hati yang lemah lembut, tentu kita akan ngomong, oke, gue ada sampai hari ini, gue ada sampai detik ini, semua cuma karena Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan aja gitu. Membuat kita jadi sadar bahwa kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan membuat kita jadi lebih mudah menerima proses yang berubah-ubah setiap harinya. Di zaman-zaman, di hari-hari ini nih, lagi pandemi-pandemi kayak gini, tentu kalian merasakan pasti banyak hal-hal yang tidak pernah tadinya terpikirkan oleh kalian, tidak pernah ada di otak kalian harus lalui. Contoh, dulu mana ada sekolah di online. Contoh WFA itu jarang banget. Sekarang kalian harus hidup dengan hal-hal itu secara biasa aja, new normal gitu. Dan perubahan-perubahan itu kalau kalian tidak singkapi dengan kelemah lembutan, itu akan membuat kalian jadi manusia yang tertinggal. Manusia yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Dan hidup sama Tuhan tuh gak bisa hidup yang nyaman-nyaman gitu. Hidup sama Tuhan tuh hidup yang penuh dengan banyak perubahan. Which is, that's a good thing buat kita semua. Gitu. Nah, kalau kalian tadi yang gue udah mention di depan, di awal, kita tuh udah 4 kali menjalani YouTube PPA ini. Kita ada setidaknya ada bahas 4 poin. Nah, kita mau bahas nih dikit-dikit nih 4 poin ini. Kesimpulan-kesimpulannya aja pendek-pendek, biar kalian teringat kembali. Yang pertama kita ngomongin soal mellifluous heart. Nah, tentu kalian ingat yang bawain itu adalah gue juga. Bersama Koko yang satu, yang jualan roti waktu itu, Koko Lincoln. Nah, kita podcast tuh, kita ngobrol soal hari-hari ini, apa sih yang lu lagi alami gitu pas di pandemi ini. Tentu kalian sempat dengar cerita kayak, oh ya di Zoom kita jadi banyak ngobrol, kita jadi bisa deket gitu. Terus ada pengalaman-pengalaman dengan nyokap gue, keluarga gue gitu, yang gue nggak boleh keluar-keluar di Citra 6. Kalau kalian belum nonton, segera nonton. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang banyak menarik kita ke hal-hal yang baru. Nah di Mellifluous Heart ini kita belajar untuk hati yang kita siap untuk menerima respon dari Tuhan. Kita siap untuk Tuhan mau ngapain, ya udah deh gue belajar untuk berserah, gue belajar untuk punya kelemah lembutan supaya Tuhan bisa bentuk hati gue jadi pribadi semakin hari semakin serupa sama Tuhan. Nah yang kedua, kita ngomongin soal mellifluous soul. Ini yang bawain, kalau kalian ingat, kalau kalian lupa, gue kasih tahu. Koko Rio. Nah, kita ngomongin soal
kita tuh belajar, kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dengan adanya pandemi ini membuat kita jadi semakin hari semakin bergantung sama Tuhan, bisa lebih ke poin yang berseberangan dengan kita. Ada orang-orang yang bergantung sama Tuhan, ada orang-orang yang lebih bergantung pada kemampuan diri sendiri. Nah, kita kemarin tuh sempat ngebahas soal itu. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita lebih sombong karena adanya pandemi ini. Kita, udahlah gue udah belajar dari pengalaman, bisa begini gitu. Tapi ada juga poin-poin orang yang bersyukur ada pandemi ini. Bersyukur kalau Tuhan masih kasih pandemi dan membuat dia semakin hari semakin cinta sama Tuhan dan menyadari bahwa dia hidup di dunia ini semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, semua tanpa nafas dari Tuhan kita cuma tanah. Itu ngomongin soal mellifluous soul. Nah, yang ketiga, mellifluous mind. Nah, ini menarik nih. Mellifluous mind ini kita belajar untuk menilai zaman dan berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan. Tentu kalian ingat, ini minggu ketiga kita ngomongin, kita podcast. Nah, podcastnya bareng Kokolin kan lagi, sama Cici Angel kalau kalian ingat. Kita ngomongin soal hal-hal yang sedikit menegangkan, tapi perlu jadi pengetahuan buat kita. Bahwa kita ada di zaman-zaman akhir. Nah, Kokolin kan tuh ada tuh waktu itu kasih papan tulis, digambar tuh kan garis panjang itu. Tentu kalian masih ingat. Nah, itu membuat kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini, bumi ini cuma tempat sementara. Bumi ini adalah tempat kita ngeles dalam tanda kutip. Kita belajar untuk nanti di surga kita akan memuji dan menyembah Tuhan selama-lamanya. Menyenangkan hati Tuhan selama-lamanya. Jadi benar-benar diajarin lah hati yang benar-benar Tuhan, aku mau percaya bahwa nanti Tuhan datang, Tuhan akan jemput aku di awan-awan yang permai. Jadi akan diajarin tuh di Mellifluous Soul. Tentu kalian harus nonton, kalau kalian belum nonton segera nonton, itu seru banget. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah Mellifluous Joy. Mellifluous Joy sendiri kita, kalau yang gua tangkap, ini yang bawain Mellifluous Joy ini adalah mentor kita. Ada Koko Agus. Nah, kalau yang gua tangkap Mellifluous Joy sendiri adalah poin di mana kita punya hati yang lemah lembut untuk kita bisa merasakan sukacita dari Tuhan, bukan dari faktor eksternal kita. Karena seringkali kita manusia itu lebih bisa bahagia karena adanya orang luar misalkan. Atau kalian yang bekerja, gue bisa bahagia karena gue digaji 30 hari gitu. Kan digaji sebulan sekali ya, ini digaji sebulan 30 hari. Semua bahagia pasti, perusahaan tidak bahagia. Tapi ada lagi orang yang bisa bersuka cita, ya walaupun keadaan gue seperti ini, tapi gue punya Tuhan dalam hidup gue bisa cinta sama Tuhan apa adanya. Tuhan udah ada dalam hidup gue udah sangat bersuka cita. Ada orang-orang seperti itu juga. Nah, di Mellifluous Joy ini, kita belajar untuk kita bisa mengerti bahwa sukacita itu datangnya dari Tuhan, dari internal kita. Tuhan yang ada dalam diri kita membawa dampak sukacita dalam hidup kita, bukan dari luar. Setidaknya poin itu yang gue tangkap di Mellifluous Joy. Nah, jadi dalam sebulan itu gue setidaknya merangkum dari 4 minggu. Hati yang lemah lembut itu membawa ketenangan, membawa damai, membawa kesejukan di tengah pandemi, di tengah hal-hal yang tidak menentu, di tengah hal-hal yang seringkali tidak sesuai ekspektasi kita. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang terjadi. Bagaimana kita melihat ke depan, bagaimana kita meresponi apa yang benar-benar Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, hati yang lemah lembut ini akan sangat berperan aktif dalam menjalani hari-hari yang jahat ini gitu. Makanya tadi diajarin punya hati yang bersuka cita, punya hati yang berserah sama Tuhan, yang benar-benar Tuhan, aku tanpa Tuhan tuh cuma debu, aku tanpa Tuhan itu
nothing. Yang kayak gitu. Dan gue benar-benar mau ngajak kalian yuk teman-teman, biar di 1 bulan ini kalian benar-benar mengerti sekali bahwa hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk sama Tuhan, akan membawa hal-hal yang baik buat hidup kita. Jadi kalau kalian sekarang kayak, kok gue lagi dalam keadaan yang susah kok, gue batu orangnya kok. Tuhan suruh ini, Tuhan suruh ke kanan, gue ke kiri, Tuhan suruh lurus, gue ke belakang gitu. Karena gue merasa mungkin, buat apalah gue ikut-ikutin Tuhan kayak gitu, gue yakin kok gue tanpa Tuhan juga bisa jalan gitu. Kalau kalian sedang berpikir, mungkin kalian sedang kepikiran hal-hal seperti itu, gue mau bener-bener gue pengen pertama dulu kalian nonton dulu 4 seri firman Tuhan yang ada di YouTube kita. Setelah itu gue berdoa buat kalian, gue berdoa bahwa kalian akan punya hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk. Dan gue rindu banget hari ini, gue berdoa buat kalian, sama-sama. Karena gue percaya di akun YouTube ini, walaupun kita gak ketemu nih secara fisik, walaupun kita gak ketemu secara gereja gitu, ketemu di gereja, cuma ketemu di YouTube, tapi gue percaya setiap kata-kata yang keluar dari orang-orang yang punya kuasa daripada Tuhan, setiap kata-kata yang keluar dari orang-orang yang percaya sama Tuhan itu punya dampak yang positif. Dan gue yakin kalian yang mendengar pun akan merasakan banyak berkat dari channel YouTube ini. Jadi gue juga ngedorong kalian untuk kalian bisa share ke teman-teman kalian, supaya kalian, teman-teman kalian juga merasakan banyak berkat, banyak hal-hal yang baik dari Tuhan. Yuk, gue benar-benar rindu berdoa buat kalian, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan masih izinkan hari ini kami beribadah, kami datang ke rumah Tuhan, jadikan kami punya orang yang mempunyai hati yang lemah lembut. Jadikan kami orang yang memiliki hati yang mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan ajar kami jadi pribadi yang tidak sok tahu sama Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang lebih berserah penuh sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kami, pandemi, hal-hal yang kami belum pernah pikirkan, kami sungguh bersyukur Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, semua mendatangkan kebaikan. Tidak ada hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya, kami berterima kasih untuk apapun yang udah Tuhan izinkan benar-benar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai, terus berkati anak-anak muda, berkati Indonesia, berkati segala aspek dalam kehidupan dalam Indonesia. Indonesia dalam lindungan Tuhan. Shalom untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan nama kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. The eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Yuk teman-teman, yuk kita terima angkat tangan kita. Anak-anak muda yang dicintai oleh Tuhan, backbonersnya Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang keluar masuk dari hidupmu. Biar segala berkat, segala hal yang baik benar-benar Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan semuanya katakan, amin.